Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Baik. Sehat-sehat ya? Iya, sehat. Jadi baik, sebelum masuk ke materi kita hari ini, terlebih dahulu mari kita mengawali dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Ibu absensi dulu ya. Ya, Bu. Jadi baik, kita akan membaca absensi menurut objek ya. Agustina hadir, Marcelina Hadir. Indonesia Lele hadir. Jadi hadir semua ya. Ada yang tahu mata pelajaran kita hari ini tentang apa? Belum tahu. Jadi mata pelajaran kita hari ini adalah sejarah. Ini terima kasih. Mata pelajaran kita yang hari ini itu yaitu mata pelajaran sejarah. Ada yang tahu sejarah? Tidak, belum. Sejarah itu mempelajari tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa kini. Iya. Materi yang kita bahas sama-sama hari ini tentang kehidupan manusia dalam konsep ruang dan waktu. Di mana kehidupan manusia dalam ruang dan waktu itu ada peta konsepnya. Yang pertama itu waktu. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manusia, ruang dan waktu. Manusia, ruang, waktu. Kalau ruang dibagi lagi menjadi 3. Ada lokal, nasional, dan dunia. Ada lokal, nasional, dunia. Waktu dibagi 3. Yang pertama, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Di mana? Apakah ada teman-teman atau adik-adik yang tahu manusia itu apa? Pengertian dari manusia sendiri. Apakah ada yang tahu? Sepertinya tidak ada ya. Itu akan dijelaskan.
Yang pertama itu ada konsep dalam sejarah. Ada konsep dalam sejarah. Yang kedua ada konsep manusia dalam sejarah. Yang kedua ada ruang dalam sejarah. Yang ketiga ada waktu dalam sejarah. Kalau konsep dalam sejarah, lupa lanjutkan. Teman-teman bisa lihat grup. Ibu sudah share powerpointnya di grup. Maaf ya, karena tadi ada ralat sedikit dan ibu lambat untuk mengirimkan powerpointnya. Jadi teman-teman silakan membuka powerpoint yang dikirimkan di grup. Yang pertama yang kita bahas itu ada konsep dalam sejarah. Tentu ketika teman-teman melihat di powerpoint tersebut ada dua gambar tersebut, di mana dua filsuf ini pada zaman proses yang menyebarkan ajaran di tiga belahan dunia yang berbeda tanpa mengenal satu sama lain. Namun ajaran mereka masih bertahan di kerajaan hingga saat ini. Apakah teman-teman tahu nama-nama tokoh tersebut yang sudah tercantum di PowerPoint? Apakah teman-teman tahu? Belum, Bu. Apakah teman-teman tahu? Kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. Tentu tokoh-tokoh dalam tersebut itu ada. Yang pertama itu ada Socrates. Dia adalah seorang filsuf Yunani. Yang kedua ada Siddhartha Gautama. Dia adalah seorang agamawan. Yang ketiga itu ada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Mereka semua sudah tidak ada, namun peristiwa-peristiwa yang mereka buat di masa lalu tetap generasi-generasi muda menjalankannya. Selanjutnya itu ada konsep ruang dalam sejarah, di mana ruang itu sendiri ada konsep yang melekat dengan waktu. Konsep yang melekat dengan waktu, ruang merupakan tempat atau terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau konsep ruang dalam sejarah itu, berkaitan pun dengan lokasi atau tempat yang terjadi suatu peristiwa sejarah, di mana konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah. Selanjutnya itu ada konsep waktu dalam sejarah. Itu sendiri tentu kita sudah tahu. Yang ketiga itu ada konsep waktu dalam sejarah. Tentu waktu itu merujuk pada jam, hari, dan tanggal. Tanggal terjadinya peristiwa, jamnya. Di dalam konsep waktu dalam sejarah itu dibagi menjadi tiga konsep. Yang pertama itu ada masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kalau masa lalu membahas tentang peristiwa masa lalu, kalau masa kini itu membahas tentang peristiwa generasi penerus bangsa. Kalau masa yang akan datang, peristiwa sejarah dapat dijadikan pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya dari materi yang sudah jelaskan? Tidak ada nih. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan
sejarah. Jelaskan keterkaitan konsep ruang dan konsep waktu dalam sejarah. Jawabannya, makna waktu secara denotatif merupakan satu kesatuan, yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, masa, dan seterusnya. Pada masa lalu itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati, tapi masa lalu bukan merupakan suatu masa yang final, berhenti, dan tertutup. Masa lalu itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Terima kasih buat jawabannya. Jawabannya tepat sekali. Pasti. Terima kasih banyak ya. Dan soal kedua, Minsi akan menjawabnya beserta jawabannya. Oke, bagaimana masa dari selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua. Jadi pertanyaannya, konsep ruang dan waktu dalam sejarah meliputi dua hal, yaitu ruang dimensi spesial dan waktu dimensi temporal. Waktu dalam dimensi temporal memiliki dua makna, yaitu makna denotatif dan makna komutatif. Menjelaskan makna waktu secara denotatif. Jawabannya, konsep ruang yang berkaitan dengan aspek geografis terjadi pada peristiwa pemanggilan diri Presiden Soeharto, di mana istana negara diartikan sebagai ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Oke, terima kasih untuk jawabannya tepat sekali. Soal nomor 3, sebutkan kesempatan kepada Shelly untuk menjawab. Oke, saya akan menjawab soal nomor 3. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Dalam hal ini, kedudukan manusia sebagai objek dalam sejarah tunjukkan satu peristiwa sejarah yang terkait dengan aspek geografis. Jadi, jawabannya, kelangsungan waktu atas kesadaran manusia terhadap waktu dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu waktu yang lalu atau di pas menyusul. Yang kedua, waktu sekarang atau di present, dan berlanjut, waktu yang akan datang atau the future. Sudah, Miss. Terima kasih untuk Shelly, jawabannya benar sekali. Jadi, soalnya kita sudah mengerjakan sama-sama. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, tentu di dalam materi tersebut ada poin penting yang kita harus pahami. Yang pertama itu ada manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Yang kedua itu konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yang ketiga, sejarah selalu berbicara tentang 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada, Miss. Kalau tidak ada, Ibu akan mengakhiri pelajaran kita hari ini.